Halo, di video ini adalah tentang implementasi aktualisasi saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Rinaldi, salah satu peserta Latsar angkatan ke-28 LAN RI Puslatbang KDOD tahun 2022 dengan nomor NDH 25. Baik, ini adalah unit kerja saya, di mana tempat bekerja saya sehari-hari dan tempat tercinta saya, yaitu Universitas Mula Warman, di mana Universitas Mula Warman merupakan salah satu universitas terbesar di Pulau Kalimantan dan merupakan salah satu universitas tertua di Kalimantan. Selanjutnya, untuk unit kerja saya berada di Jalan Gunung Keluak atau Jalan M Yamin yang merupakan kampus utama, di mana kampus utama ini terdapat beberapa program studi, jurusan, dan kantor rektorat itu sendiri. Ya, baik, inilah laporan saya. Mari kita lihat dulu profil tentang jurusan di unit kerja saya. Inilah unit kerja saya, yaitu jurusan akuntansi, yang dimana dinaungi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri itu ada 4 jurusan S1 dan 3 S2 dan 2 doktor. Untuk di akuntansi ada prodi S1 akuntansi dan juga S2 akuntansi. Untuk prodi akuntansi sendiri itu didirikan tahun 1997, yang dimana awal didirikan karena masih kurangnya tenaga ahli di bidang akuntansi tersebut. Maka dari itulah saya sebagai dosen di sini akan membantu visi misi daripada jurusan akuntansi itu sendiri. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia, yang dimana kedepannya diharapkan oleh presiden kita, Indonesia menjadi negara yang maju dan memiliki generasi emas. Untuk itu, Presiden menginstruksikan kepada para menteri, salah satunya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Nadiem Anwar Makarim, untuk dapat memberikan terobosan pada pendidikan. Salah satu yang dicanangkan oleh Mas Menteri yaitu adalah program MBKM, yang dimana program MBKM ini hadir pada tahun 2020. Pada program MBKM yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem, ini merupakan program yang sangat unggul atau sangat baik, di mana kampus diberikan kemerdekaan untuk segala macam, seperti perubahan prodi, penambahan prodi, perubahan status, dan yang paling utama adalah memberikan kebebasan kepada para mahasiswanya, di mana para mahasiswa diperkenankan mengganti 2 semester, di mana 2 semester tersebut adalah pembelajaran, dapat diganti dengan 8 kegiatan yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Salah satunya adalah magang MBKM, di mana magang ini maksimal adalah 2 semester tadi, yang dapat mengganti 2 semester perkuliahan tatap muka, sehingga mahasiswa dimungkinkan dan sangat menyukai program magang ini, di mana dapat membentuk mental di dunia kerja tanpa mengikuti perkuliahan yang sebagian mungkin mahasiswa menyatakan membosankan. Selanjutnya, Unmul sebagai salah satu universitas terbaik di Kalimantan merespon dengan adanya program yang dicanangkan oleh Mas Menteri tersebut, yaitu dengan mengikuti atau memberikan hak
kepada para mahasiswanya untuk memilih mengganti mata kuliah dengan magang. Terkhususnya di prodi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini telah merespon daripada magang itu sendiri. Salah satunya prodi akuntansi melakukan perjanjian kerjasama atau implementation agreement ke beberapa instansi atau perusahaan swasta yang ada di Kalimantan. Sehingga dengan adanya implementation agreement ini, mahasiswa dapat mengikuti program magang di tempat di mana mahasiswa inginkan. Nah, namun permasalahan yang muncul adalah kurangnya penyerapan atau pengetahuan dari mahasiswa untuk mengikuti daripada program magang ini. Padahal prodi akuntansi saat ini telah melakukan implementation agreement tadi, namun mahasiswa banyak yang kurang tahu atau bahkan kurang paham tentang bagaimana cara mengikuti, lantas apa juga keuntungannya mengikuti magang dan lain-lain. Di sini saya sebagai peserta latsar akan mencoba untuk memecahkan permasalahan ini dengan beberapa kegiatan aktualisasi saya yang saya akan selesaikan, di mana juga berkonsultasi dengan mentor dan coach untuk dapat memberikan solusi pada permasalahan di unit kerja saya, terkhususnya prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini ada 4 kegiatan yang akan saya laksanakan, di mana setiap tahapannya mengacu pada core value ASN, yaitu berakhlak. Apa saja tahapannya? Kita lihat di selanjutnya. Kegiatan pertama yaitu adalah membuat SOP tentang magang MBKM itu sendiri. Diawali dengan berdiskusi dengan mentor tentang konsep yang akan dibuat. Selanjutnya membuat SOP berdasarkan template baku yang sudah terdapat di prodi akuntansi itu sendiri, di mana template yang hadir ini memang sudah dikhususkan untuk membuat SOP. Selanjutnya, SOP ini diharapkan mempermudah daripada mahasiswa untuk mengikuti atau pendaftaran awal sampai dengan akhir, dan bagaimana proses penilaian, proses pemagangan, dan lain-lain. Diharapkan juga adanya SOP ini dapat memberikan kemudahan bagi para dosen, mahasiswa, dan perangkat-perangkat lainnya untuk mengetahui seperti apa program magang, agar juga mahasiswa merasa tidak kesulitan atau merasa magang ini menyusahkan karena tidak ada prosedur yang jelas. Sehingga dibuatlah SOP ini untuk memperlancar kegiatan tadi dan penyerapan daripada mahasiswa magang MBKM optimal seperti itu. Selanjutnya, template dikonsultasikan kembali dengan mentor. Apabila sudah disetujui, maka ditandatangani kemudian. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu membuat metrik mata kuliah konversi, di mana pada tahapan ini yaitu adalah pertama kita meminta dulu data tentang mata kuliah kepada Tendik di prodi akuntansi itu sendiri. Selanjutnya adalah mempelajari tentang implementation agreement yang pernah dilakukan oleh jurusan akuntansi. Nah, di sini awal muasalnya menggunakan Excel dulu untuk menghitung SKS, lalu memindahkannya di Word, di mana akan menjadi suatu matriks, ya, matrik untuk yang nantinya akan dipublish kepada mahasiswa. Selanjutnya ini juga berkonsultasi dengan beberapa dosen untuk mengetahui tadi, lalu surat edaran tadi atau matriks tadi dikonsultasikan lagi kepada mentor. Apabila sudah sesuai, maka ditandatangani sebagai pengesahan. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan SOP penunjukan DPL magang MBKM, di mana kegiatan ini tahapannya adalah berkonsultasi dengan dosen yang pernah menjadi DPL, lalu mahasiswa yang pernah mengikuti
dari program magang itu sendiri. Dari hasil wawancara tadi, kita sudah bisa memformulasikan bagaimana SOP ini harusnya dibuat. Ya, mulai dari awalnya bagaimana dosen atau pengelola menunjuk PPL, lalu bagaimana nanti proses bimbingan dan lain-lain. Tentunya ada logbook dan lain-lain yang harus diisi mahasiswa, dan begitu pula dosen untuk selalu membimbingnya. Hasil daripada formulasi atau draft SOP tadi dilanjutkan dengan berkonsultasi dengan mentor. Apabila telah disetujui, maka tahapan selanjutnya adalah pengesahan, yaitu dengan ditandatangani oleh kegiatan selanjutnya adalah mensosialisasikan daripada SOP, matriks, dan lain-lain. Berikut ini tahapannya adalah mendiskusikan dengan mentor mengenai tema, rundown, dan siapa saja pesertanya. Selanjutnya adalah membuat flyer yang menarik tentunya di aplikasi canva.com agar peserta berminat mengikuti daripada sosialisasi ini. Selanjutnya penyebaran flyer melalui beberapa akun sosmed official daripada jurusan akuntansi, dan berikut ini adalah salah satu webinarnya daripada kegiatan sosialisasi itu sendiri. Alhamdulillah pada sosialisasi ini terlihat minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ini. Minat ini terlihat dari adanya beberapa pertanyaan mengenai, dan sepertinya terlihat penasaran daripada para mahasiswa ini bagaimana tata cara mengikutinya, bagaimana apa saja benefitnya, manfaat, dan bagaimana tentang mata kuliah yang bisa dikonversi dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini menginginkan atau tertarik daripada mengikuti magang MBKM itu sendiri. Selain daripada sosialisasi, tentunya ada podcast yang saya buat, yaitu tentang pengalaman daripada magang MBKM itu sendiri. Di sini saya mewawancarai atau podcast pada salah satu mahasiswa, yaitu Dina Juliana, yang merupakan salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti magang MBKM. Menurut Dina, MBKM merupakan sesuatu yang asik dan tidak membosankan, apalagi magang. Apalagi informasi dari Dina menyatakan bahwa Dina berniat untuk mengikuti magang lagi. Saking asiknya. Hal ini membuat para penonton, yang khususnya mahasiswa, melihat bahwa pengalaman yang dirasakan oleh kakak tingkat mereka mengenai MBKM yang khususnya magang itu sangat menyenangkan. Seperti itu kegiatan keempat yang diakhiri dengan podcast yang diupload di YouTube. Untuk linknya dapat dilihat di pojok kanan atas ya. Baik, itulah tadi video tentang implementasi aktualisasi saya, yang dimana kegiatan dijalankan dengan cukup baik dan lancar. Namun kegiatan ini jauh daripada kata sempurna, maka diharapkan saran-saran dan kritik dari para penonton. Selanjutnya itu saja dari saya. Harapan saya kegiatan yang pernah saya lakukan seperti membuat SOP, lalu menyelenggarakan sosialisasi ini dapat berlanjut di kedepannya, lebih meningkatkan utamanya yaitu pada magang MBKM itu sendiri, dan kemungkinan kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan MBKM lainnya seperti pertukaran pelajar, berwirausaha, penelitian, dan lain-lain. Dan tentunya akan diperlukan pembuatan SOP lagi dan sosialisasi lagi. Itu saja dari saya. Atas nama Muhammad Rinaldi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.